Baik, selamat datang kembali di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori intelijensi yang sangat terkenal dan sangat sering dijadikan rujukan untuk pengembangan strategi pembelajaran di konteks pendidikan, yaitu tentang teori kecerdasan majemuk atau yang disebut dengan Theory of Multiple Intelligence. Nah, teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, yaitu seorang psychologist asal dari Harvard University. Nah, Gardner ini memandang kecerdasan itu dalam bentuk yang berbeda daripada tokoh-tokoh atau para tokoh-tokoh psikologi lainnya gitu ya. Karena kalau beberapa tokoh lainnya dia menganggap bahwa intelijensi itu adalah sebuah kemampuan kognitif yang sifatnya single factor. Tetapi kalau Howard Gardner dia malah melihat intelijensi sebagai suatu yang memiliki banyak faktor gitu ya. Nah, mulai dari definisi dari intelijensi itu apa? Menurut Howard Gardner, intelijensi itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Nah, ada 3 kata kunci dari definisi ini. Pertama adalah memecahkan masalah, kemudian yang kedua adalah menciptakan produk, kemudian yang ketiga adalah bahwa masalah dan produk itu memang memiliki nilai budaya. Nah, kecerdasan bagi Howard Gardner itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi dia melihat intelijensi itu sebagai suatu yang sifatnya praktikal, yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjawab permasalahan sehari-hari. Nah, intelijensi itu digunakan juga untuk menciptakan suatu produk, ya, atau suatu karya yang memang memiliki nilai budaya atau dipandang berharga atau bernilai dalam suatu konteks budaya tertentu. Seperti itu ya. Nah, menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Ada apa saja kecerdasan itu? Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, matematis logis. 3, spasial. Kemudian 4, kinestetik jasmani. Kemudian musical. Lalu interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau teman-teman melihat ada seorang tokoh atau mungkin temannya yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sangat baik, setiap kali dia berbicara, mudah sekali untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari orang lain, dan mudah sekali untuk membuat orang lain percaya dengan apa yang dikatakannya. Ya, nah itu dia memiliki kecerdasan linguistik. Artinya dia mampu mengolah kata-kata, dia mampu untuk menyusun kata-kata dengan baik, sehingga dan juga menggunakan beberapa verbal maupun non-verbal cues, sehingga membuat orang-orang itu percaya akan apa yang dia sampaikan. Nah, beberapa profesi seperti pembaca berita, pendongeng, pembicara, orator, editor, wartawan, dan sebagainya itu bisa kita katakan memiliki kecerdasan linguistik yang baik. Karena mereka bekerja banyak menggunakan olah kata, olah kalimat, seperti itu. Ya, yang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi orang lain. Oke, ini yang pertama. Kemudian kecerdasan matematis logis adalah kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Nah, kecerdasan ini pada intinya adalah kemampuan untuk menggunakan akal sehat dan logika kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat tokoh-tokoh matematika, ahli statistik, peneliti, programmer gitu ya, dia memiliki kecerdasan matematis logis yang baik gitu. Karena pekerjaan-pekerjaan itu memang membutuhkan kemampuan atau kemampuan berpikir secara logis dengan baik gitu. Harus memiliki logika yang baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk mempersepsi dunia spasial, visual secara akurat. Kalau spasial itu suatu ruang ya. Jadi kecerdasan spasial ini adalah kemampuan untuk melihat suatu ruang ya,
mempersepsi suatu ruang secara visual dengan akurat. Contoh pekerjaan yang tepat untuk orang yang memiliki kecerdasan spasial itu biasanya adalah misalnya arsitektur, ya, arsitek gitu ya. Kemudian eh, perancang konsep, perancang produk gitu ya, penemu, pemburu, pemandu dan lain sebagainya. Ya, karena dia memiliki kemampuan spasial yang baik. Kalau kita sering misalnya kita ingin mencari suatu alamat seseorang, ya, kita sudah sampai ke alamat itu, lalu kemudian kita baliknya lupa. Arahnya mana ya, jalannya kemana ya. Kadang banyak orang kemudian menyeletuk bilang, aduh kemampuan spasial saya kurang banget. Nah, itu seperti itu. Jadi kemampuan untuk mempersepsi ruang, ruang ya secara visual, seperti kalau kita lihat sehari-hari seperti jalan, letak ruangan, letak benda dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan spasial. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Ya, kalau kita lihat seperti penari, kemudian pengukir, ahli bedah, atlet terutama ya. Kalau atlet kita kita memang akui bahwa mereka memiliki kecerdasan kinestetik jasmani yang tinggi gitu ya, karena dia mampu untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Dan juga aktor ya, aktor dia bisa memainkan mimik wajah, ya, menggerakkan tubuhnya untuk menciptakan suatu ekspresi tertentu atau menyampaikan suatu pesan tertentu. Oke. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah musical. Ini sudah sudah jelas sekali ya. Jadi kecerdasan akan musik, merasakan musik, mempersepsi, membedakan, mengubah, mengekspresikan musik. Ya. Orang yang memiliki kecerdasan musik biasanya dia adalah penikmat musik atau kritikus musik, komposer, penyanyi, komponis dan lain sebagainya. Ya, jadi dia memiliki kepekaan yang lebih terhadap musik. Misalnya dia mendengar suatu nada tertentu, dia akan lebih gampang untuk mengingat nada-nada itu, ya. Lalu kemudian menyanyikannya kembali seperti itu. Atau kalau kita lihat orang yang biasa bermain gitar, dia cuma dengar seorang penyanyi gitu dengan gitar, bermain gitar, dia langsung bisa menirukannya karena dia memiliki kecerdasan musik yang baik. Nah, kemudian berikutnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, itu biasanya gampang bersosialisasi. Sering sekali pekerjaan yang diambil oleh orang-orang dengan kecerdasan interpersonal ini, misalnya adalah public relation, sales and marketing misalnya, kemudian negosiator, entertainer, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kita bertemu dengan banyak orang dan berkomunikasi dengan banyak orang. Oke, kemudian selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, sekarang intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Ya, jadi kalau tadi kemampuan memahami orang lain, sedangkan kalau intrapersonal kemampuan memahami dirinya sendiri. Biasanya profesi yang seperti ini adalah psikolog, ya, peneliti mandiri, filsuf, dan lain sebagainya. Jadi dia memiliki suatu filosofi diri. Dia memiliki pemahaman yang baik terhadap dirinya. Seperti itu. Lalu kemudian berikutnya kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan atau keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora fauna di sekitar kita. Jadi intinya adalah orang yang memiliki kecerdasan naturalis adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik terhadap lingkungan. Misalnya dia ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan lain sebagainya. Jadi dia punya kepekaan atau kemampuan yang baik dalam memahami tentang lingkungan,
baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan dan lain sebagainya yang ada di sekeliling dia. Ya. Kemudian, nah itu tadi ada 8 kecerdasan yang memang yang diakui oleh Gartner merupakan jenis-jenis kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Lalu kemudian ada yang menyebutkan bahwa selain 8 itu ada juga kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan eksistensial. Namun Howard Gardner sendiri sebenarnya belum menambahkan, secara resmi menambahkan eksistensial ini ke dalam jenis-jenis dari multiple intelligence yang menjadi teorinya gitu. Karena apa? Karena dia masih belum yakin bahwa ini adalah sebuah kecerdasan. Bisa jadi memang ini adalah sebuah perpanjangan atau perpanjangan kemampuan dari kemampuan-kemampuan yang lain seperti itu. Nah, mungkin sebagai bahan belajar itu kalian bisa mencari nih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan eksistensial. Kita bisa membahas nanti di grup ya, di grup WhatsApp atau di e-learning, apa sih yang kalian pahami dari kecerdasan eksistensial. Oke. Nah, balik lagi kepada theory of multiple intelligence. Apa sih poin-poin kunci dalam teori multiple intelligence ini? Yang pertama, setiap individu memiliki 8 kecerdasan itu. Hanya saja, profil setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, kalau kita bisa bilang bahwa setiap orang emang punya kecerdasan itu, yang sebanyak 8 itu, tapi ada orang-orang yang memiliki dua kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi misalnya dia memiliki kecerdasan musik dan logik yang lebih tinggi dibandingkan kecerdasan yang lain. Atau dia hanya memiliki kecerdasan spasial saja yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi semua orang punya kecerdasan itu tapi dengan kadar yang berbeda-beda setiap orangnya. Oke. Kemudian individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan pada tahap penguasaan yang memadai dengan distimulasi. Jadi ketika kita memang memiliki 8 kecerdasan itu, dan kita memang mampu, pada akhirnya kita mampu mencapai suatu penguasaan terhadap kecerdasan itu, asalkan distimulasi. Gitu. Jadi menurut Gartner ini, dia bilang, siapa bilang orang itu tidak bisa pintar atau cerdas ke 8 bidang itu. Bisa kok gitu, karena kita pada dasarnya memiliki kecerdasan itu. Asalkan diberikan dukungan, kemudian distimulasi, ya, dan dibentuk. Gitu. Diberikan stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kecerdasan bekerja dengan cara yang kompleks dan saling berkaitan. Saling berkaitan misalnya, misalnya kalau kita bermain bola gitu ya, mungkin ketika kita bermain bola yang banyak dibutuhkan adalah kecerdasan bodily kinesthetic atau kinesthetic jasmani. Tapi ketika kita berteriak kepada teman kita untuk mengambil bolanya, mungkin itu peran dari kecerdasan linguistik gitu. Kemudian peran misalnya kita bekerja dalam tim ya, dalam sepak bola itu kita bekerja dalam tim. Kita juga harus memiliki kecerdasan interpersonal. Kita harus memahami apa yang dirasakan teman kita, jangan sampai kita malah menjatuhkan teman kita dan lain sebagainya, karena kita bekerja dalam tim. Seperti itu ya. Jadi mereka bekerja dengan banyak cara dan saling berkaitan antara satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya. Kemudian ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Gitu. Jadi maksudnya adalah misalnya dia memiliki kecerdasan linguistik ya. Walaupun dia sebenarnya mungkin tidak terlalu mahir dalam menulis, tapi ternyata dia mahir dalam hal menjadi public speaker. Atau sebaliknya, dia nggak terlalu bisa public speaking, tapi ternyata dia jago banget menulis. Itu sama-sama yang berperan adalah kecerdasan linguistik. Namun caranya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana pendidikan yang didasarkan pada prinsip multiple intelligence? Pendidikan dengan mengedepankan prinsip multiple intelligence itu berupaya untuk menghargai individu sebagai pribadi yang unik, di mana satu dan lainnya berbeda dalam minat dan kecerdasannya. Nah, kalau kita melihat pola pendidikan zaman dulu, itu seolah memukul rata setiap manusia.
seolah menganggap setiap siswa itu sama, sehingga memberikan perlakuan yang sama. Tapi semenjak teori multiple intelligence ini beredar atau ada gitu ya, mulai ada pemahaman-pemahaman baru dalam dunia pendidikan dengan menyadari keberagaman yang ada di antara satu siswa dengan siswa lainnya. Sehingga perlakuan yang kita berikan kepada mereka pun akan berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Kemudian ketika kita ingin menerapkan multiple intelligence, itu kita berarti sebagai pendidik, kita berarti mengelola perbedaan individu sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Gitu. Jadi, tentu sebagai pendidik kita perlu tahu dulu apa kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kecerdasan apa yang dominan dimilikinya. Oh, si anak ini ternyata pintar banget main bola. Setiap kali ada pelajaran olahraga, dia betul-betul semangat dan bisa melakukannya dengan baik. Oh, ternyata anak ini nggak terlalu jago main bola, tapi dia kalau dikasih teka-teki nih, dia itu benar-benar sering banget ya menjadi orang yang pertama menjawab, bahkan dia sering memberikan teka-teki pada teman-temannya, misalnya begitu. Jadi kita sebagai calon pendidik itu perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap intelijensi anak-anak didik kita atau peserta didik kita. Sehingga perlakuan yang kita berikan atau pendidikan dan pembelajaran yang kita berikan memang kita sesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Gitu ya. Nah, apa konsekuensi dari penerapan multiple intelligence? Tentu saja terjadi perubahan dalam strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditentukan. Perubahan dalam strategi pembelajaran seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu strateginya dipukul rata pada semua anak. Kalau sekarang tentu saja dibuat custom. Kalau kita bahasa kerennya kita bilang custom, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan si anak itu sendiri, gitu. Lalu bagaimana strateginya? Upaya mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi tertentu yang terdapat dalam kurikulum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap manusia itu memang memiliki 8 kecerdasan itu. Namun tentu ada 1 atau 2 atau 3 mungkin kecerdasan yang menonjol di dalam diri seseorang. Namun target dari pembelajaran kita, dari kurikulum kita tentu tidak hanya sekedar mengedepankan atau memberikan penekanan pada kecerdasan yang menonjol saja. Kecerdasan yang lain pun perlu kita stimulasi. Karena menurut Howard Gardner ini, bahwa kita bisa mencapai suatu kemampuan tertentu ya di 8 kecerdasan ini asal distimulasi atau diberikan dukungan. Sehingga karena tuntutan kurikulum ya, kita perlu memang memberikan stimulasi terhadap stimulus terhadap kecerdasan yang lainnya. Namun kita tetap melihat apa yang menonjol dalam diri anak itu, gitu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, yaitu strateginya adalah pertama mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki siswa. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengabaikan kecerdasan dia yang lain yang memang tidak menonjol. Tetap kita perlu kembangkan, namun berikan perhatian lebih pada yang menonjol. Seperti itu. Kemudian menjadikan setiap siswa sang juara pada bidang tertentu sesuai kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Misalnya dalam kelas, oke, kita memang memberikan stimulus pada setiap kecerdasan yang ada. Tapi ternyata misalnya ada suatu perlombaan kelas ya, antar kelas, terkait dengan misalnya lomba menyanyi gitu ya. Ya tentu kita akan mendelegasikan orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan musikal yang baik gitu. Tapi kalau lombanya adalah lomba yang lain, katakanlah lomba cerdas cermat gitu mungkin ya, akhirnya siswa yang lain yang kita dorong untuk mengikuti perlombaan tersebut gitu. Jadi kalau bisa dalam suatu kelas itu kita jadikan semua sang juara dalam bidang-bidang masing-masing. Jadi ikutilah lomba ini, lomba itu dan sebagainya. Memang pada akhirnya guru dan sekolah itu dituntut untuk aktif mengajak anak-anak didiknya itu melakukan suatu kompetisi itu perlombaan. Walaupun hanya kompetisi di dalam kelas ataupun kompetisi antar kelas, tidak masalah.
Kalau bisa bagus-bagusnya adalah kompetisi antar sekolah gitu, ya. Tapi kalau tidak antar teman-temannya itu sudah baik karena bisa memberikan kesempatan pada guru atau pendidik untuk menjadikan anak itu sebagai sang juara, gitu. Kemudian strategi berikutnya mendorong guru melakukan inovasi terus-menerus dalam cara mengajarnya, tentu ya. Karena dia harus berpikir terus, anak ini udah saya beginikan, sudah saya berikan treatment dengan cara begini. Lalu saya harus apakan lagi nih, gitu. Jadi guru terus berpikir apa yang harus dilakukan untuk memberikan stimulus-stimulus yang tepat kepada anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, tentu saja ya. Karena yang itu tadi, anak itu memiliki suatu kecerdasan dan minat tertentu pada hal-hal tertentu. Sehingga kita harus memberikan variasi-variasi agar anak itu tidak mudah bosan. Oke. Nah, langkah penerapannya yaitu memberdayakan semua jenis kecerdasan itu ya pada setiap mata pelajaran. Kemudian mengoptimalkan capaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa. Gitu ya. Jadi yang itu saya bilang tadi, jangan abaikan kecerdasan yang menonjol. Tapi tetap berikan perhatian pada semua kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Oke. Ini esensi teori pendidikan berdasarkan kecerdasan majemuk ini. Ada MATC, yaitu pertama menghormati keunikan setiap orang. Kemudian yang kedua, adanya berbagai variasi cara belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, tersedianya sejumlah model penilaian. Kemudian yang terakhir adalah cara yang hampir tidak terbatas untuk mengaktualisasikan diri. Gitu, ya. Jadi inilah dampak dari teori multiple intelligence ini terhadap pendidikan, terutama dalam hal menyusun atau merancang strategi pembelajaran dan bagaimana memperlakukan peserta didik agar kita bisa memberikan suatu perlakuan yang tepat sesuai dengan kecerdasan yang dia miliki, gitu ya. Nah, akan menjadi sangat baik jika kita memiliki ide-ide terkait bagaimana mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Misalnya kecerdasan musik. Nah, menurut kalian kira-kira gimana nih cara untuk menstimulasi atau mengembangkan kecerdasan musik? Ya, atau kecerdasan spasial. Caranya gimana? Dengan aktivitas yang seperti apa? Gitu, ya. Jadi setelah ini, saya minta teman-teman untuk berdiskusi terkait bagaimana caranya untuk mengembangkan merancang satu kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang ada pada anak, yaitu 8 kecerdasan itu, ya. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di situ saja dulu. Setelah ini kita lanjutkan dengan sesi diskusi, ya. Terima kasih dan sampai jumpa.